Inilah teater Elansa dari UKM Komunitas Seni Rayut. Bersumber dari sebuah buku jejak sejarah Langsa. Pertunjukan teater yang berjudul Elansa. Bersumber dari cerita yang sejak lama diduga telah tumbuh dalam masyarakat Langsa. Kisah ini diangkat dari cerita rakyat atau tradisi lisan yang berkembang turun-temurun oleh masyarakat kota Langsa, yang mengisahkan kisah tentang dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Elang dan Kerajaan Angsa, yang hendak menentukan letak ibu kota kerajaan. Pertunjukan ini disajikan dengan menggabungkan unsur tradisi. Di dalamnya terdapat intrik dan perdebatan dua kerajaan yang berujung pada pertempuran memperebutkan wilayah.
memberi salam Nabi kesunat jarotan umat tanda mulia. Salam berkirim ke anak milenial Kota Laksa yang online sampai di Bati Warung dengan telefon yang canggih dunia. Jangan lupa Netupat rijang menyona salah abang. Bapak, Ibu sekalian, malam ini adalah malam apresiasi Milad Rajul yang ke-12. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. UKM Seni Rajut telah berumur tua dan seperti biasa dari tahun sebelumnya, UKM Seni Rajut akan menggelar malam apresiasi Milad Rajut yang ke-12. Seperti kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pada malam ini kami mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk mengikuti arahan pemerintah dan panitia terlebih dahulu. Karena acara ini mewajibkan tamu undangan untuk tetap menggunakan protokol kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia ini sedang dilanda virus wabah yang mematikan, yaitu virus corona. Oleh karena itu, kami mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk tetap menjaga yang namanya 5M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, menjaga jarak. M yang ketiga, mencuci tangan. M yang keempat, menjauhi kerumunan. M yang kelima, tetap menggunakan hand sanitizer. Jangan corona cair dan susun. Penyakit pun lahir di China. Cina mesti berhutang menyusun. Habis di perun ban sigong donya. Binah corona bak manusia. Kah batu bersin apa jinetrun lehnya neraka lun ajaib ditekan. Wahai neraka lun bersajan hajat terjaga harkat umat manusia. Bersapakan bersahabat pakat nyantang laknat bagah binasa bin Allah. Doa terpanjat doa. Moga Allah beri hidung kemudahan dan selamat dari corona. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk segera melewati masa sulit ini. Terkhusus Kota Laksa, kota yang kita cintai, kota yang penuh harapan. Letaknya di ujung pesisir timur, kota yang merintis diri menuju peradaban. Di utara
Di selatan gunung menjulang menghasilkan air permata untuk kehidupan. Bapak Ibu, apakah mengetahui sejarah kota Langsa ini? Bapak yang di sebelah kanan, apakah mengetahui sejarah kota Langsa ini? Ibu-ibu yang di sebelah kiri, apakah mengetahui sejarah kota Langsa ini? Bapak Ibu yang di belakang panggung, apakah mengetahui sejarah kota Langsa ini? Jika tidak, mari dengarkan saking saya yang selanjutnya. Ada jembatan gembira anak ni cucut hote bere gendut gembira. Bapak Ibu sekalian, kota Langsa yang kita cintai ini memiliki sejarah panjang. Dulu kala dikisahkan ada dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Lang dan Kerajaan Aksa yang hendak memiliki ibu kota kerajaannya. Kerajaan Lang yang menguasai Kuala ini, sementara Kerajaan Aksa sebagai penguasa Kuala Simpang yang hendak menentukan pusat pemerintahnya. Bapak Ibu sekalian, dari pengkisahan ini dikisahkan pada suatu masa di mana persediaan ikan di Kerajaan Lang mulai menipis. Maka Raja Lang pun memerintahkan panglimanya untuk mencari daerah baru yang banyak ikannya. Setelah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, akhirnya panglima dan pasukannya sampai di suatu daerah yang banyak ikannya. Apa namanya, bapak-bapak sekalian? Apa namanya, ibu-ibu sekalian? Pusaka Namanya adalah Kuala.
Benar, Panglima. Malahan, wilayah ini sangat subur, Panglima. Ada pantai, ada rawa yang begitu luas. Tentunya, Panglima, di sini banyak sekali sumber makanan yang bisa kita nikmati. Apakah kita tidak salah masuk ke wilayah ini? Oh, tentu tidak, Panglima. Saya yakin ini sesuai perintah Panglima sendiri. Benar. Raja Elang memerintahkan kita untuk pergi ke wilayah pesisir timur. Lalu Raja mengatakan kita harus melewati hutan perlak dan karamia. Maka kita akan melihat hamparan tanah basah. Dan inilah tempat. Cukup dekat seperti apa yang disampaikan. Maaf, Panglima. Sekedar ingin bertanya, apa yang membuat kita harus masuk wilayah ini, Panglima? Sebenarnya, Raja begitu khawatir mengenai nasib rakyat kita. Ketika rakyat sudah mulai menjerit dan kekacauan telah terjadi, itu menandakan rakyat kita sudah datang. Raja tidak mau menutupi kebohongan ini lagi. Raja ingin jujur kepada rakyat bahwa keadaan kerajaan kita tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Raja merasa malu terus berbohong bahwa keadaan akan baik-baik saja. Raja malu hidup dalam kemegahan, sedangkan rakyat sedang kesusahan. Daulat, Panglima. Setidaknya Raja sudah berusaha untuk meredam keadaan. Panglima, kadang rakyat belum tentu bisa menerima kenyataan. Dan kesalahan kita hari ini adalah kita hanya menikmati hari ini untuk hari ini. Kita abai akan hari esok yang penuh misteri. Lihatlah, kala ini begitu masyhur dengan hasil alamnya, kita malah menghabiskan dan meneruskan. Hingga kita lupa mempersiapkannya untuk hari esok. Daulat, Panglima. Berarti kita harus bisa mencoba bangkit ketika kita berada di bawah, Panglima. Dan bagaimana bertahan sampai pada di atas? Daulat, Panglima. Perlu kau tahu. Keadaan Kuala ini sedang dalam tidak memungkinkan. Hasil panen tidak memuaskan dalam beberapa tahun. Simpanan tangan masyarakat semakin menipis. Maka Raja pun menghadap Sultan Aceh untuk memintai bantuan. Dan Sultan pun menunjuk wilayah pesisir timur untuk kita garap. Hingga sampailah ke sini. Berarti, Panglima, ini adalah tempat yang tepat. Panglima, coba Panglima perhatikan. Hamparan hutan dan lahan basah yang menancap kuat akar pohon yang memberikan sumber kehidupan dan juga pangan untuk kedepannya, Panglima. Prajurit, jangan pernah menilai sesuatu dari penampilan yang terlihat. Bukan apa yang terlihat, tapi apa yang bernilai di dalamnya. Maka turunkan prajurit kita untuk menggarap wilayah ini. Maka kita akan tahu sama-sama hasil. Kembali itu, kita kembali ke kerajaan Elang dan sampaikan kepada Raja apa yang kita dapatkan di sini. Daulat, Panglima. Hei! Siapa kalian? Sebaliknya saya yang bertanya. Siapa kalian? Beraninya bertanya kembali, sedang kalian sadar kalian memasuki wilayah kami. Wilayah kalian? Hah? Sejak kapan kalian mengatakan ini adalah wilayah kalian? Sedangkan yang kami tahu, wilayah Kuala ini adalah hamparan luas yang tak bertuan. Dan kami telah melihat dengan tajam dan seksama bahwa ini adalah wilayah kerajaan kami setelah. Kenapa? Ternyata kerajaan Elang adalah sekelompok pencuri yang ingin menggerus wilayah kerajaan Angsa.
tidak ada berbulu, apa guna menjadi orang kalau tidak beraib malu? Dasar pencuri tidak tahu malu. Kata tua, kata berbunyi. Ilmu dunia serta akhirat. Hina bangsa tiada bermalu. Tak punya malu berani menghujat. Berani mengatakan kami. Kalian yang tak tahu. Dengan mudah kalian menyatakan ini adalah wilayah kalian. Tanpa ada pengakuan dari siapa. Tidak perlu pengakuan apapun mengenai wilayah ini. Wilayah ini milik kami. Terlebih dari kerajaan kalian. Peringatkan untuk kalian untuk enyah dari wilayah ini sekarang juga. Oh iya Panglima, ambil saja ikan hasil tangkapan kalian. Anggap saja itu pun prestasi kami sebagai tuan rumah. Suaramu cukup besar, Pak. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan kalian. Apakah sesuai dengan ucapan? Jangan pernah menilai seseorang yang tidak pernah kau hadapi, Panglima. Ucapanmu juga setara dengan kekuatan dan jumlah pasukanmu. Dengarkan hari ini dan untuk seterusnya. Tarik pasukanmu dan wilayah. Sejujurnya aku sangat bahagia dengan ucapan ini. Yang kau maksud dengan kalian. Kurasa kami akan tetap tinggal dan menikmati apa yang terjadi. Yang terjadi adalah kalian akan mengalami kekalahan yang tragis. Karena pasukan kalian terlalu sedikit. Dan kemenangan pun tidak berarti bagi kami. Sebab menanggung malu karena jumlah kami lebih banyak. Panglima, coba lihat keadaan prajuritmu. Sepertinya mereka tidak siap. Hei, kali ini kami akan mundur kembali. Namun pasti sudah siap kita kali kembali. Panglima, hamba. Apa benar kita telah kedatangan tamu yang tidak diundang sekolah ini? Benar, Raja. Lalu, mana? Untuk sementara mereka telah mundur, Raja. Benar. Menarik kata sementara itu. Ke depan, saya ingin kepastian. Lalu, siapa? Mereka adalah kerajaan Elang dari pesisir timur ini, Raja. Dan mereka? Sepertinya mereka telah mengetahui hasil alam yang ada di Kuala ini, Raja. Dan mereka hendak mengambil ikan yang ada di pantai Kuala. Binasalah mereka. Beraninya mereka datang kemari untuk mengambil ikan yang bukan milik mereka. Bukan, itu mencuri namanya. Benar, Raja. Mencuri yang rusak. Tidak ada yang harus dibina, melainkan binasakan. Kita harus menggerakkan pasukan untuk menjaga kawasan Kuala, menjaga perbatasan dengan prajurit yang hebat. Saya yakin mereka pasti akan kembali kemari. Saya yakin kita akan menang dengan mengerahkan seluruh pasukan asal terbaik untuk menjaga wilayah Kuala ini. Bangin, apa engkau sudah pernah musuh? Saya tidak begitu mengetahui
mengetahui bagaimana mereka dan kekuatannya Raja. Tapi kami tadi berhasil membuat mereka mundur Raja. Bukankah itu sebuah tanda kemenangan tanpa harus mengenal mereka Raja? Optimis boleh. Nah, jangan cuma. Karena cuma akan membuat kita dalam keadaan lemah dan tidak dalam kesiapan. Langkah awal, pelajari dulu musuh. Daulat Raja. Mohon petunjuk. Mereka adalah kerajaan Elam yang memiliki kualitas menyerang dengan cepat, menutup dan menghancurkan lawan. Jangan sungkan mengatakan salah. Jika juga kemenangan kita tadi karena jumlah kita yang lebih banyak daripada mereka. Benar sekali Tuan Raja. Kemenangan kita tadi pun tidak terlepas dari jumlah pasukan yang lebih banyak dari lawan. Maka mereka akan kembali kemari dengan kekuatan yang lebih besar. Kita harus bersiap dengan segala kekuatan yang kita miliki. Dan mulai sekarang, kita akan jadikan Kuala ini sebagai pusat kerajaan Angsa dengan menambah seluruh kekuatan. Karena Kuala ini adalah milik kita. Daulat Raja. Ketika Baginda menyatakan bahwa Kuala ini adalah wilayah kerajaan Angsa, maka Kuala ini adalah daerah darurat. Siapapun yang memasuki Kuala ini akan kita usir. Keadaan darurat akan menciptakan kemampuan. Kuala ini banyak menunjang alam dan kita banyak mendapat manfaat untuk kelangsungan kerajaan dan masyarakat kita. Dan dengan kekuatan yang kita miliki, kita harus menjaga kawasan ini. Meskipun dengan pertumpahan darah Raja. Lebih baik darah itu keluar dari tubuh daripada air mata darah. Ketika anak dan cucu kita nanti, jangan sampai mereka menyalahkan kita karena wilayah ini jatuh dengan salah. Apa kau merasa takut? Saya percaya setiap orang bisa menaklukkan rasa takut dengan melakukan hal-hal yang ditakutkan Raja. Ya, kau benar. Anda bisa menaklukkan hampir seluruh rasa takut hanya jika Anda memutuskan untuk melakukannya. Kita harus mengajukan kepada Tuhan bahwa mereka akan mengalami kerugian besar jika berperang melawan kita. Balik, segera turunkan pasukan di perbatasan. Siap Raja. Nyan, Pak. Perdebatan pun diakhiri. Panglima Lang mundur kembali pulang. Panglima Aksa tinggal sendiri menanti perang yang akan datang. Dikisahkan Panglima Lang sadar tak mampu menghadapi banyaknya pasukan Angsa, sehingga membuat Panglima Lang mundur kembali ke Kuala ini. Sementara itu bapak dan ibu, pasukan Angsa masih mampu mempertahankan wilayah Kuala di bawah kerajaan Angsa. Panglima Lang mundur kembali ke Kuala ini. Kedua belah pihak ini mau mengalah terlebih dahulu daripada memulai perang yang begitu cepat. Bapak dan ibu nyojit ke contoh bek lagi tanyo dino menyoka baku konde bak dino kibatra menang. Bukanlah langkah yang dipilih bapak dan ibu sekalian. Panglima Lang pulang hati kecewa. Si raja menanti kabar gembira. Apakah gerangan hasil di Kuala? Namun apalah daya, Panglima Lang kembali pulang dengan membawa kabar tak enak.
sama rombongan harus kembali mundur untuk menghadap dan menyampaikan bahwa kami ketika di Kuala dan sedang mengumpulkan kita. Harus siapkan dirimu, Pak. Kau tetap di sana, kan? Maafkan hamba Raja. Sepertinya keadaan tidak seperti yang diharapkan. Apa yang terjadi? Kami diusir Raja. Diusir. Benar Raja. Dan kami harus mundur. Diusir oleh siapa? Bukankah engkau menginformasikan kepada bahwasannya Kuala adalah hamparan tanah luas yang tidak bertuah? Lantas, kenapa kalian bisa diusir? Siapa mereka? Kami tidak tahu pasti siapa mereka. Namun mereka mengatakan bahwa Kuala adalah wilayah mereka dari Kuala Simpang. Lalu mereka mengusir kami dan mengancam akan menyerang kami. Karena kami kalah jumlah, kami mundur. Engkau membiarkan pasukan angsa mengusir prajurit? Berlutut! Buruk sekali. Kau telah mempermalukan kaummu dengan sebuah ancaman. Apa? Kau terlalu lemah, sehingga berlagak hebat di hadapanku dalam menyampaikan hal ini, Panglima. Maafkan hamba Raja. Saya mengecewakan Raja. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Dan jumlah kami terlalu sedikit Raja. Jika mereka menyatakan Kuala ini adalah wilayah kuasa mereka, maka hal yang sama juga Kuala milik kita. Kerajaan Lang telah mendapatkan izin dari Sultan untuk menggarap seluruh wilayah yang ada. Saja, mereka lah yang tidak diberikan izin oleh Sultan. Oh, Apakah kita perlu mengirim utusan untuk berjumpa Sultan menyampaikan perihal ini Raja? tidak perlu. Kita akan merebut kembali Kuala dan tanah mereka. Mereka lah yang mengajak kita berperang. Tata kubah, Pati Bumina, Nibah putih mati, Ged putih dulu, Bupantai air, Kalung. Siapkan prajurit terbaik kita. Siap Raja. Hamba siapkan pasukan terbaik. Panglima, satu hal yang hari ini harus kau tahu. Jika perang akan membawa kejayaan, maka kita akan bertempur meskipun aturan melarang. Tapi jika perang tidak akan membawa kejayaan, maka janganlah bertempur. Walaupun pada tawaran kekuasaan, kita tidak haus akan kekuasaan. Daulat Raja. Akan hamba siapkan pasukan terbaik untuk memperkenalkan diri siapa kita sebenarnya. Baik.
sambung cerita lu Pak Ibu. Lembro perang Hanseliso. Panglima perkasa hana yang kalah. Prajurit terbah habis luka ba'aso. Bertimbang perang kudong marwah. Gajah sabe gajah mulo. Belanduk mati mencepit. Yang rasa pedih pasukan jelata. Nah, bapak dan ibu, perang yang berkepanjangan antara dua belah pihak hanya menuai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Awaknya perang hanya untuk memperebutkan wilayah Kuala. Hingga sampailah suatu masa di mana Raja Elang dan Raja Aksa melakukan genjatan senjata. Malilah mundurlah. Satu hal yang angsa getanyonyo pantang pedang balik sah, pantang lucu balik pak, pantang kurang di tengah tahu. Saat di kampung kami tidak geser dari wilayah ini. Wahai Raja Elang, kau nanggap rasanya gula. Ambil apa? Tebak atau? Kau dah berpisah jiwa dan raga. Sini lawan, kita siap berani. Kami tetap akan mempertahankan jiwa ini. Lantas, jalan seperti apa lagi yang hari ini harus ketemu? Silakan ditawar. Tawaran apa lagi Raja? Pasukanmu dan pasukan lama. Dan kita tidak mendapatkan hasil apa. Saya salah. Kerajaan Elang mampu terus menyerang tanpa berhenti. Benar apa yang kau katakan. Ternyata kerajaanmu juga tidak bisa diremehkan. Pertahanan kerajaanmu layak diberikan ujian. Tapi dari pertemuan kita harus ada satu kesimpulan. Baik itu kesimpulan yang diuntungkan maupun yang dirugikan. Sebelum sampai pada kesimpulan, ada gerangan apa? Tiba-tiba pasukanmu masuk ke Kuala ini. Jika engkau bertanya seperti ini, seakan-akan aku masuk ke wilayah yang hari ini aku anggap itu adalah wilayah. Sangat bagus. Karena kedatangan pasukanmu ke Kuala ini tanpa sepengetahuan kami. Untuk apa harus pengetahuan kalian? Sementara kalian telah mendapat restu langsung dari Sultan Aceh. Sultan Aceh. Ya, Sultan Aceh. Restu seperti apa yang diberikan Sultan kepada kalian? Restu untuk menggarap seluruh wilayah yang ada, yaitu Kuala ini. Sebaliknya, kamilah yang mendapatkan restu dari Sultan. Tidak mungkin. Apa kau ingin menyangkal perintah Sultan? Bukan ingin menyangkal, tapi aku tidak pernah tahu engkau pernah diberikan izin oleh Sultan. Bila memang kerajaan Elang telah diberikan restu oleh Sultan, maka ada baik ketika gencatan senjata ini kita lakukan harus menuai sebuah kesepakatan. Kerajaan Elang dan kerajaan Angsa
sama-sama memiliki restu atas kepemilikan kuala ini. Betul. Tapi ada mungkin sebuah rumah dua tanggung, sebuah kampung dua ketua. Kalau dipandang cukup indah, manis bahasa, cantik lawan. Banyaklah kita bermusyawarah agar kita sampai pada satu tujuan. Apa yang kau katakan ada benar. Je. Tapi hak UPH kata bebantu berbeza. Lalu Apa kesepakatannya? begini saja. Bagaimana kalau kuala ini kita bagi dua hasil? Kerajaanku dan kerajaanmu sama-sama membutuhkan kuala ini. Mari kita satukan kekuatan kita untuk menggali potensi apa yang ada di dalam. Tapi sebelum jauh ke sana, ada baiknya kita melakukan perdamaian. Ini dia. Kalau bertutur hendaklah santun, sehingga sejak bila depan hidup damai dan juga rukun. Jangan lagi sampai berperang. Saya setuju dengan apa yang Raja Ulang sampaikan. Tapi di bagian bagi hasil ini harus lebih kita princikan. Sudah menjadi kebiasaan ketika bagi hasil tidak dijelaskan secara rinci. Ini akan mengakibatkan percikan masalah kemudian hari. Maksudku bagaimana? Raja Ulang, kami telah lama menduduki kuala ini. Dan kalian adalah tamu yang baru saja mendapatkan restu dari Langsung saja ke poinnya, Raja Asal. Jangan ambigu dalam mengambil kesimpulan. ada syarat. Ada syarat dalam mengelola hasil kuala ini. Kami kerajaan Ulang telah lebih dulu mendapatkan restu dari Sultan. Maka semestinya kami harus bisa mendapatkan lebih dalam mengelola hasil kuala ini. Baik. Hal lebih seperti apa yang ingin aku dengar? Kuala ini akan kita bagi secara rata. Maka kita akan menciptakan aturan agar kita bisa mengendalikan semua sesuai dengan alam dan tidak terjadi konflik di kemudian hari. Aku Aku paham apa maksud Raja Asal. Karena aturanlah yang akan membawa kita untuk menyelesaikan segala macam persoalan. Nah, benar sekali. Maka kita harus menyepakati aturan tersebut. Kita akan mengelola kuala ini dengan aturan 3 hari milik Kerajaan Aksa dan 4 hari milik Kerajaan Aksa. 3 hari. 3 hari itu apakah sepenuh? Ya, sepenuhnya. Engkau bisa membawa seluruh pasukan atau seluruh rakyatmu untuk mengelola hasil kuala ini. Saya pastikan Kerajaan Angsa sangat menghormati keputusan itu. Baiklah, Raja Asal. Saya kira saya sepakat. Tapi asalkan kalian mampu menjaga perdamaian ini, kami jauh akan menjaga lebih dari kalian perdamaian ini. Bukan hanya sekedar perdamaian yang ingin dikedepankan, tapi persaudaraanlah yang paling utama. Benar. Tapi menjaga perdamaian tidak. Ada saja hal-hal yang tidak kita inginkan dan berakibat peperangan yang kita tidak inginkan terjadi lagi. Benar sekali. Tapi saya yakin
perdamaian ini akan abadi. Bukan itu maksud saya. Tak, saya khawatir. Bukan kita, tapi mereka. Ya, hari ini tidak menyukai perdamaian kita terjadi. Seyogianya, lo laut kita dulu. Lo hati go kita dulu. Kita harus yakin dan ikhlas dalam mengakhiri berperang. Harus diawali dengan keikhlasan. Kerak yang dimakan dengan damai lebih baik daripada perjamuan yang disajikan dengan kecemasan. Apa yang kau katakan benar. Saya sepakat. Oleh karenanya, di atas kesalahan yang lalu maupun sekarang, saya yakin dengan adanya musyawarah ini, kita mampu melahirkan masyarakat yang siap dibedakan, siap dibesarkan oleh perbedaan, dan masyarakat yang siap dibesarkan oleh perbedaan. Nah, maka persatuan adalah solusi dari perihal kuala ini. Yakinlah Raja. Di mana ada persatuan, di situ selalu ada kebenaran. Apa yang kau sampaikan benar, dan saya sepakat. Mari Raja, kita satukan dua kerajaan di tanah Kuala ini. Baiklah Raja Allah. Akan kita jadikan Kuala ini sebagai dua kerajaan kita yang bersatu. Kita akan beri nama dari Kuala menjadi Langsa. Benar sekali. Kita akan menjadikan Kuala ini dengan nama Langsa. Dengan menyematkan nama ini, Kuala akan menjadi corong masa depan. Bagaimana leluhur melahirkan kebersamaan dalam keindahan. Perundingan antara dua raja menjadi solusi. Akhirnya bersedia damai dalam sebuah diskusi. Buat hujan yang hana bilang, buat perang yang hana reda, duga tak sempat, darah tak suka. Dua kerajaan telah menjadi satu. Damai bergema Kuala. Pusat pemerintahan telah menjadi satu. Dua raja menyematkan nama Kuala menjadi